Selamat sore. Ah, Perkenalkan, saya Servulus Velan Sumarmo, NIM 19131303, salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan program studi elektromedis. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerja mengenai beberapa alat medis. Oke, yang pertama paraffin bed. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita masuk ke fungsi alat. Jadi fungsi dari paraffin ini merupakan mempercepat proses penyembuhan, merelaksasikan jaringan lunak tubuh dan mengurangi nyeri pada otot. Jadi alat ini salah satu modalitas terapi yang cara kerjanya menggunakan metode panas dan lembab dengan bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi terapi ini berfungsi atau bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan pada jaringan atau pada otot dan mengurangi nyeri pada otot itu sendiri. Terapi ini menggunakan lilin parafin yang telah dikenal dan dimanfaatkan selama berabad-abad, dimulai sejak Kekaisaran Romawi. Jadi terapi parafin ini menggunakan lilin. Lilin ini sudah dikenal sejak berabad-abad, sejak zaman Kekaisaran Romawi. Jadi bisa diartikan lilin ini bukan lilin yang baru ditemukan, melainkan lilin ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Komponen alami lilin parafin berasal dari minyak mineral mentah yang dihasilkan melalui proses penyulingan atau pemisahan lilin dari minyak mineral mentah tersebut. Kemudian ada penempatan alat. Pada penempatan alat ini umumnya harus berada pada ruangan yang bersuhu 5-40 derajat Celcius, atau bisa dikatakan suhunya harus panas dengan kelembaban 80%. Ada beberapa ruang pada rumah sakit yang sebagai tempat menyimpan alat ini. Yang pertama ruang fisioterapi, yang kedua ruang instalasi rehabilitasi medik, yang ketiga instalasi rawat jalan, dan yang keempat instalasi rawat inap. Kemudian pemasangan alat. Pemasangan alat paraffin bed ini harus berada dalam kondisi dengan suhu 5-40 derajat Celcius dengan kelembaban 80%. Alat harus terpasang dengan ground dengan benar. Pastikan hanya sekring input yang benar yang terpasang. Periksa tegangan alat pada produk label. Jangan memasang produk dengan permukaan yang basah. Atau bisa diartikan, pada saat pemasangan alat, pastikan alat benar-benar kering, atau minimal permukaan alat tidak basah, harus kering. Kemudian kabel yang terpasang mempunyai warna sebagai berikut. Hijau atau kuning berarti disambungkan ke ground, biru atau putih ke netral, hitam berarti tegangan. Jadi warna-warna yang ada pada alat ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Semisal hijau atau kuning berarti disambungkan ke ground, biru atau putih disambungkan ke netral, hitam disambungkan ke tegangan. Kemudian kadang dilakukan penambahan minyak aromaterapi esensial sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk penambahan minyak ini tidak diharuskan, itu sesuai dengan kebutuhan. Lilin parafin yang awalnya beku berbentuk balok biasanya diletakkan dalam wadah tertutup yang dilengkapi dengan elemen pemanas yang akan melelehkan lilin parafin tersebut dan mempertahankan suhunya agar cukup nyaman dan tidak terlalu panas saat digunakan, yaitu antara sekitar 48-57 derajat Celcius. Kemudian ada pengoperasian paraffin bed. Yang harus diperhatikan di sini yaitu sebelum melakukan terapi, pastikan bagian tubuh pasien yang akan melakukan terapi, bagian tubuh yang akan dilakukan terapi itu dalam kondisi bersih atau terbebas dari kotoran, dan juga perhiasan seperti kalung, gelang yang menempel di bagian tubuh yang akan dilakukan terapi itu harus dihilangkan.
Dianjurkan untuk mencuci bersih dan mengeringkan daerah yang akan diterapi sebelum sesi pengobatan. Bagian tubuh yang akan diterapi dibiarkan terbenam beberapa saat dalam wadah yang berisi lilin parafin yang meleleh pada suhu tertentu, dan kemudian diangkat daerah tersebut dari wadah dan biarkan sisa lilin membeku bentuk lapisan di permukaan daerah yang diterapi tersebut. Proses pencelupan daerah yang sakit dilakukan beberapa kali. Jadi untuk proses penyembuhannya tidak akan dilakukan satu kali, melainkan dilakukan beberapa kali untuk dapat hasil yang maksimal. Sensasi hangat akan memberikan manfaat memperlancar aliran darah dan sirkulasi, mengurangi sakit dan membengkakkan daerah yang nyeri, sekaligus memberikan kelembaban pada kulit sekitar. Setelah sekitar 20 menit dan mengeras, lilin akan dikelupas dan daerah tersebut siap untuk dilakukan pemijatan, peregangan, latihan, atau tindakan terapi tambahan selanjutnya. Kemudian ada pemeliharaan alat. Di sini ada sebelum alat digunakan dan setelah alat digunakan. Untuk pemeliharaan alat sebelum alat digunakan, yang pertama, siapkan parafin dan pastikan parafin sudah mencair. Yang kedua, siapkan handuk tebal untuk membungkus parafin. Yang ketiga, terapis memberi penjelasan tentang terapi parafin. Terapis di sini bagi tenaga medis atau dokter yang akan melakukan terapi. Yang keempat, lepaskan perhiasan pada anggota tubuh yang akan diobati karena dapat merusak alat. Kemudian pemeliharaan setelah alat digunakan, ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu bersihkan alat jika telah digunakan, simpan alat pada tempat yang aman, tidak terpapar sinar matahari langsung, selalu periksa parafin bed untuk mencegah kerusakan alat. Yang kedua, ada traksi, gambar seperti ini. Kemudian untuk fungsi dari alat ini sebagai tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Jadi untuk alat ini berfungsi untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot akibat kecelakaan atau hal-hal yang menyebabkan gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi adalah untuk menangani fraktur, dislokasi atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Jadi selain untuk menangani kerusakan otot dan tulang, traksi ini berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan. Ada 2 tipe utama dari traksi, yaitu yang pertama traksi skeletal dan traksi kulit, di mana masing-masing traksi ini di dalamnya terdapat sejumlah penanganan. Sementara menurut secara umum, pesawat traksi merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk memberi terapi khusus kepada pasien yang mengalami gangguan pada otot maupun tulang. Gangguan tersebut bisa berupa patah tulang, terapi perut, dan leher pada pasien yang mengalami kecelakaan, yang berfungsi untuk meregangkan otot lemak pada bagian yang mengalami gangguan sehingga tidak kejang otot. Jadi alat ini digunakan untuk mengobati atau memperbaiki tulang atau otot akibat kecelakaan, sehingga otot atau kecelakaan tersebut bisa berfungsi secara normal lagi dan tidak ada kejang otot. Untuk letaknya, alat ini sendiri diletakkan pada ruang fisioterapi pada rumah sakit. Yang kedua, pengoperasian. Pasien yang ada beberapa langkah dalam mengoperasikan alat traksi ini. Yang pertama, pasien yang akan diberikan terapi sebelumnya dipasang korset. Korset di sini kayak pembungkus, kayak ini. Ini yang dinamakan korset, pembungkus pada bagian tubuh yang akan dilakukan traksi. Yang kedua, korset tersebut dihubungkan dengan pengait atau carabin hook. Carabin hook ini akan tersambung dengan tali yang akan menghubungkannya dengan motor. Yang keempat, tekan power di on-kan. Kemudian yang kelima, kemudian setting berat beban yang didapat dari berat badan pasien untuk menentukan berat beban batas atas dan berat beban batas bawah.
Yang berikutnya setting waktu lamanya tarik dan ulur dalam proses terapi. Untuk waktu tarik selama 8 detik dan waktu ulurnya selama 4 detik. Kemudian ada setting timer untuk menentukan lama proses terapi pada pasien. Untuk menggunakan traksi leher memerlukan waktu selama 10 menit dan traksi lumbar memerlukan waktu selama 15 menit untuk proses terapi. Jadi harus perhatikan juga timernya. Kemudian tekan start, maka proses terapi akan berlangsung. Setelah itu proses ini terjadi berulang-ulang sesuai dengan waktu yang sudah di-set sebelumnya. Bel akan berbunyi apabila waktu yang telah di-set habis dan treatment pun secara akan berhenti. Secara otomatis akan berhenti. Jadi setelah kita atur timer, kita harus menekan tombol start, maka proses akan berlangsung. Maka driver motor akan bekerja dan motor gearbox akan menarik beban dan mendorong tali yang sudah terhubung dengan pasien sesuai dengan pemilihan mode tersebut sampai batas waktu proses terapi selesai. Setelah proses itu baru kita melakukan proses berulang-ulang dengan waktu yang sudah di-set. Kemudian bel akan berbunyi apabila waktu yang telah di-set itu telah habis. Kemudian ada pemasangan. Pemasangan traksi ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, tali utama dipasang di pin rangka sehingga menimbulkan gaya tarik. Jadi dipasang pada rangka yang akan dioperasikan sehingga menimbulkan daya tarik. Yang kedua, berat ekstremitas dengan alat penyokong harus seimbang dan pemberat agar reduksi dapat dipertahankan. Yang ketiga, pada tulang-tulang yang menonjol sebaiknya diberi lapisan khusus. Yang keempat, traksi dapat bergerak bebas melalui katrol. Jadi pada traksi ini juga terdapat katrol. Yang kelima, pemberat harus cukup tinggi di atas permukaan lantai. Yang keenam, traksi dipasang harus baik dan terasa nyaman pada pasien. Untuk pemeliharaannya ada beberapa cara. Yang pertama, bersihkan badan pesawat dari debu dan kotoran. Yang kedua, pengecekan motor dan beri minyak pelumas agar motor tidak kaku. Yang ketiga, membersihkan rangka elektronika menggunakan kompresor agar tidak berdebu. Yang keempat, mengecek kabel-kabel listrik. Di sini juga ada cara penggantian atau pengecekan carbon brush. Yang pertama, switch harus dalam keadaan off dan power cord dilepaskan. Yang kedua, lepaskan kedua skrup yang ada pada belakang tutup motor. Yang ketiga, pada sebelah tutup akan ditemukan carbon brush. Yang keempat, ambil brush dari tempatnya, kemudian ukur panjangnya. Kemudian berikutnya, jika panjangnya kurang dari 8 mm, maka kedua brush harus diganti. Kemudian untuk cara mengganti cord, tarik tali pada panjang maksimum, kemudian tahan gulungan kawat dan mengusirnya pada posisi ini. Kemudian melepaskan cord yang lama, memasang cord baru dengan panjang 1,7 mm, menggulung cord dengan penggulungan kawat, menempatkan kawat dengan tepat, menarik cord dengan kuat di dalam lubang penggulung kawat dan menutup lubangnya dengan plastik stop. Kemudian setelah itu meletakkan cord sepanjang roda penggulung seperti pada gambar, atau bisa dibuat simpul pada ujung cord. Kemudian mengadakan uji fungsi pada front panel, beberapa sirkuit, switch, stop pasien, dan cek pada remote control. Kemudian mengadakan uji keamanan. Kemudian dilakukan pengecekan sesuai dengan ring dan juga kabel groundnya. Kemudian dilakukan pengecekan hubungan resistansinya dengan tanah. Kemudian arus bocor harus berada pada kondisi normal. Dan terakhir melakukan pencatatan hasil pengecekan pada file of maintenance and repair. Dan intinya pada pemberian alat ini dilakukan pemeriksaan setiap setahun sekali, seperti pada modifikasi jika ada kerusakan sesuai dengan data technical info. Jadi itu intinya pada pemeliharaan ini. Melakukan pengecekan pada cord atau tali dan carbon brush pada motor. Cord harus bias menarik maksimum 900 N dengan kecepatan minimum check buffer speed, sedangkan carbon brush harus mempunyai panjang minimum 8 mm. Ini untuk
alat yang ketiga yaitu microwave dethermi. Bisa dilihat gambar alatnya seperti ini. Sekarang fungsi dari alat ini. Alat microwave dethermi ini atau biasa disebut MWD berfungsi untuk melakukan terapi panas dengan penetrasi dalam menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi 27,12 MHz. Alat ini bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri. Kemudian alat MWD ini cocok untuk jaringan superficial dan struktur artikuler yang dekat dengan permukaan kulit. Jadi alat ini cocok untuk jaringan-jaringan yang di permukaan kulit atau dekat dengan permukaan kulit. Contohnya seperti permukaan anterior, pergelangan tangan, dan lutut. Jadi alat ini lebih efisien jika mengukur atau mengurangi rasa nyeri pada kulit bagian atas, kulit atau dekat dengan permukaan kulit, jaringan yang dekat dengan permukaan kulit. Kemudian ada kegunaan dari MWD antara lain seperti yang pertama membantu meningkatkan sirkulasi limpatik dan sirkulasi darah lokal. Yang kedua membantu relaksasi otot dan meningkatkan elastisitas jaringan ikat yang letak kedalamannya kurang lebih 3 cm. Jadi jarak dari MWD ini itu maksimal 3 cm jarak untuk mengukur jaringan dari MWD. Kemudian membantu meningkatkan proses perbaikan jaringan secara fisiologis. Kemudian membantu mengurangi rasa nyeri pada otot dan sendi. Kemudian ada penempatan alat. Pada rumah sakit sendiri, alat ini biasanya ditempatkan pada ruang pemeriksaan, di mana ruang yang kelembabannya agak besar, terus suhunya panas dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Selain pada rumah sakit, alat ini juga terdapat pada tempat pelayanan kesehatan, seperti misalnya pada klinik fisioterapi. Kemudian pemasangan alat. Harus diperhatikan langkah-langkah dalam pemasangan alat ini. Yang pertama, siapkan peralatan yang akan digunakan. Kemudian letakkan alat pada tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, pasang alat sesuai buku petunjuk yang sudah disediakan. Usahakan lakukan pemasangan alat berurutan dan dilakukan dengan hati-hati agar alat tidak rusak pada waktu pemasangan. Yang keempat, setelah melakukan pemasangan, usahakan alat menyala dengan baik dan setelah itu lakukan kalibrasi. Untuk pengoperasian alat, tempatkan alat pada ruangan pemeriksaan atau tindakan, itu yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, lepaskan penutup debu. Yang ketiga, siapkan aksesoris. Yang keempat, hubungkan alat ke terminal. Yang kelima, tentukan intensitas pemanasan yang dibutuhkan. Yang ketujuh, mengatur waktu yang ingin kita kehendaki. Kemudian lakukan tindakan terapi. Kemudian setelah alat digunakan, kembalikan tombol ke posisi minimum atau 0. Setelah itu matikan alat dengan menekan tombol on atau off ke posisi off. Setelah itu lepaskan hubungan alat dari satu daya, lepaskan hubungan alat dari terminal, lepaskan elektroda dari alat. Setelah alat digunakan, jangan lupa untuk membersihkan alat, kemudian pasang penutup debu dan kembalikan alat ke tempat semula atau penyimpanan. Jadi itu beberapa pengoperasiannya. Kemudian untuk pemeliharaan alat, yang pertama cek dan bersihkan seluruh bagian alat kurang lebih 1 bulan 1 kali. Yang kedua, cek sistem satu daya selama 1 bulan 1 kali. Yang ketiga, cek fungsi selektor dan tombol switch 1 bulan sekali. Yang keempat, cek gerakan otomatis pasien tuning pada energi maksimum 1 bulan 1 kali. Yang kelima, cek sistem pengaman pada alat. Yang keenam, lakukan pelumasan pada roda gigi jika dilengkapi otomatis pasien tuning 3 bulan sekali. Kemudian cek dan periksa lampu indikator.
cek kabel elektroda frekuensi tinggi dari kerusakan dengan bersihkan konektor, cek dan periksa fungsi timer, lakukan pengukuran tahanan kabel, lakukan pengukuran arus bocor, lakukan uji kinerja alat, lakukan kalibrasi alat. Kemudian untuk perbaikan alat, biasanya yang umumnya terjadi pada alat ini atau kerusakan yang umum terjadi pada MWD ini yaitu alat mati total. Jadi untuk analisa kerusakan alat mati total ini ada masalah dengan kabel suplainya. Dan bagaimana cara kita untuk mencegah ini? Ada beberapa cara perbaikan, yaitu cek kondisi kabel suplai. Apabila kabel suplai putus, itu harus segera diganti dengan kabel yang baru dengan kualitas yang lebih baik lagi. Lalu pasang kembali kabel suplai dengan benar dan sesuai dengan urutan kabel yang ada. Dan jika kita telah melakukan hal tersebut, maka alat akan berfungsi kembali. Untuk yang ketujuh, penerapan ketiga. Jadi yang harus dilakukan yaitu gunakan APD atau alat pelindung diri, kemudian cek kabel dan kondisi alat sebelum digunakan. Yang ketiga, sambungkan kabel ke sumber daya dan pastikan alat hidup. Yang keempat, panaskan alat selama 5-15 menit sebelum alat digunakan agar alat siap. Yang kelima, bebaskan area terapi dari pakaian, logam, dan perhiasan. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh pasien untuk membebaskan area terapi dari pakaian, logam, dan perhiasan. Yang keenam, area terapi harus dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketujuh, lakukan tes sensibilitas. Yang ke-8, setelah selesai penggunaan, jauhkan alat dari pasien serta cek area alat. Oke, terima kasih.